Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Toharoh jumpa lagi dengan teman-teman di praktikum manajemen data pertemuan ke-12 tentang analisis multivariabel regresi linear. Insya Allah materi pada pertemuan kali ini sangat menarik, jadi saya harap teman-teman untuk bisa menyiapkan catatannya, untuk bisa menulis apa yang sekiranya penting dari apa yang saya sampaikan. Langsung ke materi pengantar. Analisis multivariabel. Apa itu analisis multivariabel? Analisis multivariabel digunakan untuk menganalisis beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi terbagi menjadi dua, yaitu regresi logistik dan regresi linear. Regresi logistik digunakan apabila data kita berjenis kategorik, dan regresi linear kita gunakan apabila data berjenis numerik. Analisis multivariabel merupakan analisis lanjutan sesudah analisis bivariat. Artinya apa? Analisis multivariabel hanya bisa dilakukan apabila kita telah selesai menganalisis secara bivariat. Jadi analisis multivariabel tidak dapat dilaksanakan apabila kita belum melaksanakan analisis bivariat. Regresi linear digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan jenis data numerik. Jadi ada 3 kata kunci yang bisa kita peroleh, yaitu regresi linear digunakan untuk menganalisis pengaruh. Yang pertama pengaruh, yang kedua beberapa variabel bebas satu variabel terikat, dan yang ketiga jenis data numerik. Nah, regresi linear seperti itu ya teman-teman, digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan jenis data numerik. Kita lihat di buku panduan praktikum halaman pertama terdapat model linear dan model non-linear. Di sini sudah sangat jelas sekali perbedaannya ya. Kalau model linear itu membentuk suatu garis lurus, sedangkan model non-linear itu tidak membentuk garis lurus. Contohnya seperti ini, yaitu melengkung. Di sini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu model linear positif dan model linear negatif. Kalau model linear positif, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti yang ada di gambar ini. Jadi antara variabel independen dengan variabel dependen, semakin besar variabel independennya, maka semakin besar pula variabel dependennya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah model linear positif. Untuk model linear negatif, contohnya seperti ini. Nah, semakin besar variabel bebasnya, semakin kecil variabel terikatnya. Seperti itu. Jadi dia beda ya. Kalau model linear positif itu ke atas, kalau model linear negatif itu ke bawah. Jadi seperti ini, semakin ke bawah. Jadi semakin besar variabel bebas, semakin kecil variabel terikatnya. Selanjutnya kita lihat asumsi regresi linear. Data Y ini adalah variabel terikat. Data X ini adalah variabel bebas. Asumsi analisis regresi linear yang pertama, data Y berskala minimal interval. Yang kedua, data X berskala minimal nominal. Yang ketiga, linearitas. Linearitas artinya pola hubungan variabel dependen dengan independen berbentuk linear. Yang seperti tadi dijelaskan di atas, seperti gambar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat,
tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Antar variabel independen tidak saling berhubungan atau berkorelasi. Nah, yang kelima, homoskedastisitas, artinya varians dari Y sama pada beberapa X, atau varians datanya itu homogen. Jadi nanti tidak membentuk di satu titik saja, tapi dia homogen di beberapa titik seperti itu. Nah, yang keenam, sisaan atau error berdistribusi normal. Yang ketujuh, sisaan atau error saling bebas. Ini asumsi yang perlu kita ketahui untuk dasar analisis regresi linear. Kita lanjut pada halaman selanjutnya, yaitu langkah-langkah melakukan analisis multivariabel prediktif. Yang pertama adalah kita perlu menyeleksi variabel mana yang akan dimasukkan ke dalam analisis multivariabel. Beberapa ahli menyepakati bahwa variabel yang bisa masuk ke analisis multivariat itu apabila ketika dianalisis secara bivariat menunjukkan p-value kurang dari 0,25. Nah, seperti ini. Apabila p-value lebih dari 0,25, maka tidak bisa dimasukkan sebagai kandidat analisis regresi linear. Seperti itu. Tapi, dalam epidemiologi, dianjurkan untuk menginklusikan atau memasukkan semua variabel yang relevan secara ilmiah ke dalam model, tanpa tergantung pada kemaknaan statistiknya. Tapi perlu digarisbawahi, kita perlu memasukkan semua variabel yang relevan. Jadi yang relevan secara ilmiah ke dalam model tersebut. Itu boleh dimasukkan, tanpa melihat pada kemaknaan statistiknya. Langkah yang kedua yaitu melakukan analisis multivariabel. Analisis multivariabel pada regresi dibagi menjadi 3 metode, yaitu enter, forward, dan backward. Nah, ketiga hasil ini memberikan hasil yang sama tetapi prosesnya berbeda. Jika enter itu dilakukan secara manual, sedangkan metode forward dan backward itu dilakukan secara otomatis. Jadi nanti kita akan praktikkan secara langsung pada data yang kita peroleh. Yang ketiga, melakukan interpretasi hasil. Nah, untuk melakukan interpretasi hasil, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengecekan signifikansi statistik pada masing-masing variabel yang dilibatkan dalam model. Yang kedua, melakukan evaluasi kualitas model yang terbentuk dengan melihat nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar variasi variabel independen atau variabel bebas tersebut mampu menjelaskan variabel terikatnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, periksa pemenuhan asumsi klasik regresi linear. Pada tabel 1, syarat regresi linear, ada 5 syarat regresi linear. Yang pertama adalah dia linearitas. Syaratnya linearitas. Pembuktiannya apa? Kita bisa lihat pada grafik scatter antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kriterianya terdapat kesan linear. Kesan linear, jadi berpola linear, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Terkesan linear atau membentuk garis lurus. Yang kedua, syaratnya tidak terdapat multikolinearitas. Pembuktiannya bisa kita lihat pada nilai VIF atau tolerance. Kriterianya diterima apabila VIF kurang dari 10, toleransinya lebih dari 0,1. Syarat yang ketiga adalah homoskedastisitas. Pembuktiannya dapat kita lihat pada grafik atau plot antara sisaan dengan Y duga. Kriterianya apa? Plot tidak membentuk pola atau dia berbentuk acak. Nah, syarat yang keempat yaitu sisaan berdistribusi secara normal. Secara visual, pembuktiannya kita bisa melihat dengan histogram atau pp-plot, squiness, dan kurtosis. Atau bisa kita lihat juga dengan
melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Diterima apabila kurva sisaan mendekati kurva normal dan nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Syarat yang terakhir yaitu sisaan saling bebas. Pembuktiannya dengan membandingkan hasil uji Darwin-Watson dengan nilai tabel Darwin-Watson. Kriterianya H0 adalah error saling bebas. HA error tidak saling bebas. Nah, jika nilai D antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima. Jika nilai D kurang dari DL, maka H0 ditolak. Jika nilai D lebih dari 4 min DL, maka H0 ditolak. Biasanya H0 diterima jika nilai D berkisar sekitar 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Di sini kita mendapatkan kasus seorang peneliti ingin mengetahui hubungan status antara umur, indeks massa tubuh atau IMT, atau BMI yaitu body mass index, asupan lemak, asupan karbohidrat dengan kadar leptin, dan memprediksi kadar leptin dengan menggunakan variabel-variabel tersebut. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh status antara umur, indeks massa tubuh, IMT, asupan lemak, asupan karbohidrat dengan kadar leptin. Nah, rumusan masalahnya kita bisa tulis seperti ini. Apakah terdapat pengaruh status antara umur, indeks massa tubuh, IMT, asupan lemak, asupan karbohidrat dengan kadar leptin? Kemudian hipotesisnya bisa kita tulis seperti ini. Tidak terdapat pengaruh status antara umur, indeks massa tubuh, asupan lemak, asupan karbohidrat dengan kadar leptin. HA-nya terdapat pengaruh status antara umur, indeks massa tubuh, asupan lemak, asupan karbohidrat dengan kadar leptin. Variabel independennya adalah umur, indeks massa tubuh, asupan lemak, asupan karbohidrat. Variabel dependennya kadar leptin. Jenis datanya numerik-numerik. Nanti kita lihat datanya ya. Contoh datanya. Kita sudah ketahui bahwa untuk uji analisis regresi linear ini variabel independen maupun yang dependen harus numerik. Jadi kita tulis jenis datanya numerik-numerik. Nah, uji statistiknya apa? Kita ingin mengetahui pengaruh. Variabel bebasnya lebih dari 1. Variabel terikatnya hanya 1. Kemudian jenis datanya numerik. Jadi kita perlu melakukan uji parametrik yaitu regresi linear. Kita ke data contoh kasus. Ini data yang kita peroleh. Di sini ada umur, BMI atau IMT, kemudian lemak, karbohidrat, dan leptin. Kita tahu bahwa semua variabel ini jenis datanya adalah numerik. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi secara normal atau tidak. Mari kita lakukan langkahnya. Teman-teman bisa sambil mencoba. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Kita masukkan semua variabel kecuali nomor ya. Nomor ini bukan variabel. Jadi variabelnya ada umur, body mass index, lemak, karbohidrat, dan leptin. Kita masukkan ke dependent. Kenapa kita masukkan ke dependent? Karena jenis data kita numerik. Kalau jenis data kita kategorik, kita memasukkannya di factor list. Nah, selanjutnya diklik pada bagian statistik, pastikan deskriptifnya tercentang, kemudian continue. Pada bagian plot, jangan lupa diklik normality plot with test. Kita klik continue, selanjutnya kita klik OK.
Nah, sudah keluar outputnya, kita langsung melihat saja test of normality. Jadi teman-teman, kalau untuk mencari tabel mana yang teman-teman ingin ketahui, cukup diklik pada bagian kiri, sebelah kiri ini. Jadi tidak perlu scroll-scroll ke bawah. Kita tinggal klik. Kita ingin mengetahui test of normality-nya seperti apa. Kita klik, nah kita dapatkan test of normality-nya. Dari semua variabel diketahui data berdistribusi secara normal ya semuanya, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Pada variabel umur diperoleh signifikansi 0,2, BMI 0,2, lemak 0,2, karbohidrat 0,09, leptin 0,052, yang artinya keseluruhan variabel lebih dari 0,05. Artinya data kita terdistribusi secara normal. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan analisis deskriptif, kita perlu melakukan analisis bivariat. Karena syaratnya tadi apa? Sebelum kita masuk ke analisis multivariat, kita perlu melakukan analisis bivariat terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan uji korelasi Pearson. Kenapa uji korelasi Pearson? Karena uji korelasi Pearson digunakan untuk jenis data numerik. Kita klik Analyze, kemudian pilih Correlate, kita pilih yang bivariat. Nah, kita masukkan semua variabel kecuali nomor, semuanya kita masukkan jadi satu. Kita masukkan ke kolom variabel, kemudian korelasi koefisiennya kita centang yang persen, karena kita akan menggunakan uji korelasi Pearson. Dan test of signifikansinya kita klik to tile. Pada bagian option tidak perlu ada yang diubah. Begitu juga dengan yang style, kita langsung klik OK. Nah, di sini kita langsung bisa pilih yang korelasi ini ya. Di pojok kiri bawah kita klik korelasi, correlation. Nah, yang kita lihat adalah variabel terikatnya, yaitu leptin. Variabel terikatnya leptin. Jadi korelasi ini untuk melihat ada atau tidak korelasi antara variabel terikat dengan variabel bebas tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah, leptin bagian bawah atau leptin bagian atas. Hasilnya sama semua ya. Kita bisa pastikan leptin dengan umur. Jika kita melihat yang bawah, signifikansinya 0,45. Sama, 0,45 juga. Jadi kita bisa lihat yang mana saja. Kita lihat pada variabel umur, ini diperoleh signifikansi 0,045. Artinya dia kurang dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa memiliki korelasi. Pada variabel BMI 0,00 terdapat korelasi, lemak 0,1 ini tidak boleh masuk sebetulnya karena dia jika menggunakan signifikansi 0,05 dia tidak bisa masuk, tetapi syarat untuk masuk ke uji regresi linier atau analisis multivariat itu dapat menggunakan nilai P kurang dari 0,25 dan variabel lemak ini memenuhi yang kriteria tadi. Dia kurang dari 0,25, artinya dia masih bisa masuk. Nah, pada variabel karbohidrat 0,015 dia kurang dari 0,05, jadi dia bisa masuk juga. Jadi keseluruhan variabel bebas bisa masuk untuk kita lakukan analisis multivariat dengan menggunakan uji regresi linier.
Kita kembali ke data, kita lakukan analisis regresi linear, klik Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Linear. Nah, di sini kita memasukkan kadar leptin ke dependent atau variabel terikat. Sisanya yaitu variabel bebas, umur, BMI, lemak, karbohidrat, kita masukkan ke variabel bebas atau kolom independen. Nah, di sini di metode ini yang seperti dijelaskan di awal tadi ada 3 metode yaitu enter, backward, dan forward. Kita di sini menggunakan yang backward karena pada metode backward ini akan dieliminasi satu persatu sehingga ditemukan variabel mana yang dapat menjelaskan, variabel bebas mana yang dapat menjelaskan variabel terikatnya, seperti itu. Jadi dia akan mengeliminasi satu persatu sehingga dapat ditemukan variabel bebas mana yang sangat berpengaruh atau paling berpengaruh terhadap variabel terikat. Kita klik metode backward, kemudian pada statistik kita klik collinearity diagnostic, Darwin-Watson, dan case-wise diagnostic. Kemudian klik continue pada bagian plot. Nah, di sini pada bagian plot ini ada scatter 1 dari 1 ya. Jadi scatter pertama ini kita gunakan untuk melihat apakah ada linearitas yang positif antara variabel bebas dengan variabel terikat. Seperti itu. Dengan cara memasukkan variabel dependent ini ke kolom Y dan Z-pred itu Z prediksi, kita masukkan ke kolom X. Nah, kemudian kita next. Nah, pada scatter kedua ini kita memasukkan Z prediktif ke kolom Y dan Z resid ke kolom X. Nah, scatter yang kedua ini untuk melihat homoskedastisitasnya. Kira-kira dia homogen atau tidak. Jangan lupa pada standaris residual plot kita klik histogram dan normal probability plot. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah keluar hasilnya. Kita langsung bisa melakukan analisisnya dimulai dari linearitasnya ya. Linearitas bisa kita lihat pada leptin by Z-pred tadi, yang scatter plot yang pertama. Nah, ini leptin by Z-pred scatter plot. Kita bisa masukkan interpretasi hasilnya. Yang pertama, syarat regresi linear adalah linearitas. Linearitas artinya terdapat kesan linear atau pola linear positif. Di sini, dari hasil output yang kita lakukan tadi, dapat dilihat bahwa gambar di regresi stand bahwa gambar pada linearitas ini menunjukkan terkesan garis lurus ya. Jadi seperti ini. Semakin besar variabel bebasnya, semakin besar pula variabel terikatnya. Jadi artinya linearitas positifnya terpenuhi. Jadi bisa kita tandai linear positifnya terpenuhi. Yang selanjutnya, tidak terdapat multikolinearitas. Nah, yang pertama kita lihat nilai VIF. Apabila VIF-nya kurang dari 10, maka diterima. Dan lihat nilai toleransinya. Apabila toleransinya lebih dari 0,1, maka dia memenuhi.
memenuhi persyaratan bahwa dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas. Di hasil output, kita peroleh hasil seperti ini. Di sini ada model 1, model 2, model 3. Model 1, variabelnya masih lengkap ya, ada umur, body mass index, lemak, dan karbohidrat. Untuk model yang kedua, tinggal umur, body mass index, sama karbohidrat. Nah, pada model ketiga, ini tinggal umur dan body mass index. Jadi, inilah fungsi dari metode backward tadi. Dia akan mengeliminasi satu persatu variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat. Seperti itu. Jadi kita menggunakan yang model yang ketiga, yaitu yang umur dan body mass index. Di sini kita lihat toleransinya. Keduanya menunjukkan angka 0,985. Sedangkan syarat toleransinya tadi lebih dari 0,1. Dan dia memenuhi syarat. Ya, toleransinya memenuhi syarat. Yang kedua, itu kita lihat nilai VIF-nya. Keduanya menunjukkan nilai 1,015, artinya dia kurang dari 10. Dan juga memenuhi syarat, artinya interpretasinya tidak terdapat multikolinearitas. Lanjut kepada syarat yang ketiga, yaitu homoskedastisitas. Plot tidak membentuk pola atau dia membentuk acak. Nah, teman-teman bisa melihat di hasil output pada scatter plot yang di sini tulisannya regresi standaris predicted value dan di sini regression standardized residual. Jadi bedanya kalau yang tadi itu yang untuk linearitas itu tulisannya adalah leptin, yaitu variabel terikatnya. Nah, kalau di sini dia regresi standaris predicted value. Di sini untuk melihat dia homogen atau tidak. Nah, hasilnya dia homogen ya. Jadi dia tidak hanya berkumpul pada satu titik, tapi dia di setiap titik ada. Ini artinya homogen. Jadi pola acak terpenuhi interpretasinya. Yang keempat, sisaan berdistribusi normal apabila kurva sisaan mendekati kurva normal. Kita lihatnya di output histogram. Nah, di sini kita lihat dia membentuk kurva dan kurvanya itu ini mendekati normal ya, karena dia bentuknya seperti ini. Dan lihat nilai p-value. Apabila p-value-nya lebih dari 0,05, maka dia berdistribusi secara normal. Nilai P ini bisa kita lihat dari hasil uji normalitas yang kita lakukan pertama kali. Nah, hasilnya ini. Jadi semuanya diperoleh hasil lebih dari 0,05. Artinya sisaan berdistribusi secara normal. Yang kelima adalah sisaan error saling bebas. Jadi kita bisa membandingkan uji Darwin-Watson dengan nilai tabel. Kita tadi sudah mengetahui ya bahwa H0 yaitu error saling bebas, HA error tidak saling bebas. Kita langsung lihat dari hasil output tadi kita peroleh tabel seperti ini. Teman-teman bisa lihat di tabel model summary. Diketahui bahwa Darwin-Watson nilainya 1,921. Nah, ini dapat ditulis seperti ini. Nilai statistik uji Darwin-Watson 1,921. Kemudian jumlah sampelnya adalah 80. Nah, kenapa kita perlu menulis jumlah sampel juga? Karena nanti kita akan melihat tabel Darwin-Watson untuk membandingkannya, untuk mengetahui berapa nilai DU-nya. Nah, K ini juga sama. K itu jumlah variabel independen ya. Jumlah variabel independen tadi ada 4 ya.
Jumlah variabel bebasnya ada 4. Nah, untuk mengetahui DU ini kita membutuhkan N dan K. N dan K. Nah, kita lihat di buku petunjuk praktikum, di sana terdapat tabel Darwin-Watson. Nah, ini tabel Darwin-Watson. Kita tadi telah mengetahui jumlah N atau jumlah sampelnya adalah 80, dan kemudian K-nya adalah 4, N-nya 80, K-nya adalah 4, berarti pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena kita ingin mengetahui DU-nya ya, kita tarik ke bawah, tadi yang ke-8 ya. Nah, ini jumlah sampel. Jumlah sampel kita tadi 80, kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini hasilnya. Kita peroleh nilai DU-nya 1,67. Kita bisa tulis ke sini. Nah, ini 1,67. Kemudian kita hitung 4 min DU-nya, berarti 4 dikurangi 1,67 hasilnya 2,33. Jadi dapat kita tulis bahwa DU lebih kecil dari D. DU tadi kan 1,67 lebih kecil dari D. D-nya tadi Darwin-Watson yaitu 1,921 dan lebih kecil dari 4 min DU. 4 min DU-nya ini adalah 2,33. Sehingga H0 diterima. Artinya sisaan saling bebas. H0-nya tadi apa? Kita lihat lagi. H0 adalah error saling bebas. Nah, H0 diterima apabila nilai D lebih kecil dibandingkan dari 4 min DU. Apabila nilai D lebih kecil dibandingkan 4 min DU. Gitu. Jadi H0-nya diterima. Artinya sisaan atau error saling bebas. Yang selanjutnya, setelah kita memenuhi syarat regresi linear, kita menganalisa hasil uji regresi linear. Yang pertama kita lihat tabel ANOVA. Dari output yang kita peroleh, dapat dilihat hasilnya seperti ini. Lihat tabel ANOVA ya. Lihat tabel ANOVA. Nah, di sini ada 3 model sama seperti yang tadi. Kita di sini melihat nilai signifikansinya. Pada model 1 0,00 sama pada model 2 dan sama pada model 3. Semuanya 0,00. Nah, interpretasinya nilai signifikansi masing-masing model regresi kurang dari 0,05. Artinya, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat pada masing-masing model regresi. Jadi, baik di model 1 maupun model 2 dan model 3 semuanya berpengaruh terhadap variabel terikat. Karena signifikansinya kurang dari 0,05. Selanjutnya kita lihat tabel model summary untuk melihat seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Yang kita lihat di sini adalah R square, ajus R square. Nah, di sini atau R kuadrat. R square, R kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat
R-square-nya untuk melihat seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Interpretasinya, model 1 mempunyai koefisien determinasi sebesar 66,5%. Kita membuat persen ya. Model kedua 66,9%. Ini model kedua, saya tandai ya. Ini model pertama, model kedua, dan model ketiga. Di sini sudah ada. Sebetulnya sudah ada. Nah, dan model 3-nya 67,2%. Dari ketiga model tersebut, model ketiga adalah model yang mempunyai koefisien determinasi terbaik dengan persamaan yang terdiri dari variabel umur dan BMI dengan nilai 67,2%. Dan yang ketiga adalah persamaan regresi. Kita dapat melihat pada tabel koefisien untuk melihat persamaan regresinya. Kita lihat pada model ketiga pada eksponen B. Nah, di sini kita bisa tulis Y adalah variabel terikat. Kemudian konstantanya ada 1,526 ditambah umur 0,005 dalam kurung umur. Nanti umur ini diisi oleh variabel umur keberapa dan ditambah dengan 0,086 dalam kurung BMI. Nah, kita contohkan yaitu kadar leptin dari sampel orang kedua. Kita tulis konstantannya 1,526 ditambah ini tetap ditulis seperti biasa, dan ini juga tetap ditulis seperti biasa. Yang diubah adalah bagian dalam kurungnya ini, yaitu umur orang kedua dan body mass index orang kedua. Kita lihat di datanya, umur orang kedua adalah 134 dan body mass index-nya 22,3. Kita kembali lagi, kita tulis 134 umur orang kedua dan body mass index orang kedua adalah 22,33. Kita masukkan dan kita hitung, kita peroleh hasil 4,2. Kita cocokkan dengan data. Nah, di sini kadar leptinnya 4,45 dan hasil kita 4,2. Jadi selisihnya hanya sedikit sekali, yaitu 0,25. Tetapi untuk kadarnya memang betul 4. Dan selanjutnya adalah penulisan hasil dengan menggunakan dummy tabel. Nanti hasilnya ditulis seperti ini ya. Jadi tabel 1, hasil uji regresi linier. Yang pertama, silahkan ditulis variabel, kemudian kolom kedua normalitas, yaitu p-value-nya dimasukkan. Bivariatnya seperti apa, adjusted R-square-nya seperti apa, R-square-nya yang R2 tadi sudah dijelaskan, terus kemudian Darwin Watson-nya berapa, multivariat, p-value-nya berapa, dan adjusted OR atau eksponen B-nya berapa. Untuk yang bivariat, teman-teman bisa lihat di praktikum sebelumnya. Dan selanjutnya adalah pembahasan hasil uji. Pembahasan hasil uji nanti silakan teman-teman laksanakan sendiri. Kesimpulan, bisa menarik kesimpulannya yaitu umur dan BMI merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terhadap kadar leptin dengan koefisien korelasi BMI 0,799 dan umur 0,128. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk praktikum pertemuan ke-12 tentang regresi linier kita telah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat dan berkah ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.